Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Fungi Dwi Pangestimasidah dan Fitri Indah Puspitasari. Bab 4, Analisis Laporan Keuangan. A. Analisis rasio. Analisis rasio dapat digunakan untuk membantu meramalkan laba dan dividen masa depan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio, dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang lainnya. Contoh, rasio yang umum digunakan di perusahaan yaitu 1. Rasio profitabilitas, 2. Rasio likuiditas, 3. Rasio efisiensi, 4. Rasio solvabilitas. B. Rasio likuiditas adalah rasio yang membicarakan apakah perusahaan bisa melunasi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya, liquid atau tidak. Rasio lancar, current ratio, yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumusnya, aktiva lancar, current asset, dibagi hutang lancar atau current liabilities. Quick ratio atau asset test yang dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. C. Rasio manajemen aset, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Jika perusahaan terlalu memiliki banyak aset, maka biaya modalnya terlalu tinggi dan labanya akan tertekan. Dan jika aset terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan akan hilang. 1. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio, adalah rasio aset manajemen yang diperoleh dari perhitungan penjualan dibagi dengan aset. Rasio manajemen aset ini menunjukkan berapa kali pos tersebut berputar sepanjang tahun. 2. Jumlah hari penjualan belum tertagih, atau daya sales outstanding atau periode penagihan rata-rata. Average collection period ratio adalah rasio manajemen aset yang digunakan untuk menilai piutang usaha dengan penjualan rata-rata untuk mencari beberapa hari penjualan terkait dalam piutang usaha. Contoh laporan keuangan perusahaan TBK. Jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365, sama dengan $375 dibagi $3.000 dibagi $365, sama dengan $375 dibagi $8,2192, sama dengan 46 hari. Rata-rata industrinya sama dengan 36 hari. Perhatikan bahwa dalam perhitungan ini digunakan 365 hari dalam setahun. Beberapa analisis menggunakan 360 hari dalam setahun, dan jika menggunakan 360 hari, maka bila menggunakan contoh laporan keuangan perusahaan TBK di atas, nilainya akan sedikit lebih rendah, yaitu 45 hari. 3. Rasio perputaran aset tetap. Rasio manajemen aset berikutnya adalah rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio adalah rasio aset manajemen untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini menghitung rasio penjualan terhadap aset tetap bersih tersebut. Rasio ini menghitung rasio penjualan terhadap aset tetap bersih. Bila dituliskan dalam sebuah formula adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap bersih. Dan bila menggunakan contoh laporan keuangan perusahaan TBK di atas, maka akan diperoleh rasio perputaran aset tetap sebesar $3.000 dibagi $1 sama dengan 3 kali. Rata-rata industrinya sama dengan 2,8 kali. 4. Rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio. Total asset turnover ratio adalah rasio manajemen aset untuk mengukur perputaran seluruh aset perusahaan dan dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Sehingga bila dituliskan dalam rumus persamaan total asset turnover ratio adalah sebagai berikut. Tato sama dengan penjualan dibagi total aset, sama dengan $3.000 dibagi $2.000, sama dengan 1,5 kali. Rata-rata industri adalah 1,8 kali. Rasio dari contoh di atas sedikit lebih rendah dari rata-rata industri. D.
Rasio manajemen utang. Sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang? Financial lever. Selanjutnya, akan menggunakan istilah lever akan memberikan 3 dampak penting, yaitu 1. Menghimpun dana melalui utang. Pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas. 2. Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman. 3. Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi dari tingkat bunga yang dibayar, maka penggunaan utang akan mengungkit atau memperbesar pengembalian atas ekuitas atau REO. Rumus rasio hutang. Rasio hutang sama dengan total hutang per total aset. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas atau probability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. 1. Margin laba atas penjualan. Margin laba atas penjualan atau profit margin on sales yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan memberikan angka laba per dolar penjualan seperti rumus margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih per penjualan. 2. Pengembalian atas total aset. Pengembalian aset merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam pengelola asetnya bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset sebagai berikut. RAO sama dengan laba bersih dibagi total aset. 3. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba. Disebut juga basic earning power adalah rasio yang menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Rumus, maka akan seperti berikut. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, BEP, sama dengan EBIT per total aset. 4. Pengembalian ekuitas biasa. Pengembalian ekuitas biasa atau ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa. Mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa, rasio akuntansi bottom line adalah pengembalian atas ekuitas biasa, return on common equity, ROE, bila dituliskan dalam sebuah formula sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas biasa. F. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memperhitungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham hingga arus kas. 1. Rasio harga atau laba. Rasio harga atau laba, price earning ratio, merupakan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk sebuah dolar laba yang dilaporkan. Rumusnya, rasio harga per laba atau P per E sama dengan harga per saham per laba per saham. 2. Rasio harga per arus kas menunjukkan jumlah dolar yang akan dibayarkan investor untuk setiap 1 dolar arus kas. Rasio per arus kas sama dengan harga per saham dibagi arus kas per saham. 3. Rasio nilai pasar per nilai buku. Rasio harga pasar suatu saham terdapat nilai bukunya memberikan indikasi pandangan investor atas perusahaan. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas biasa dibagi jumlah saham beredar. Rasio nilai pasar per nilai buku sama dengan M per B sama dengan harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.